Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mengkaji satu kajian yang tidak kalah pentingnya daripada Al-Quran, di mana kita ambil momen saat bulan Ramadan ini kita maksimalkan. Semoga Allah mengizinkan kita untuk mengkhatamkan satu kitab, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Nama kitabnya adalah Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabawiyah. Ini kitab dikarang oleh satu ulama, diambil oleh seorang muhaddis yang biasanya familiar kita kenal dengan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Imam Muslim rahimahullah ta'ala, kalau kita kenal hadis riwayat Bukhari, ada hadis riwayat Muslim. Maka hadis riwayat Muslim, Imam Muslim ini mengambil hadis-hadis khusus untuk mendeskripsikan bagaimana sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendeskripsikan bagaimana ciri dan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendeskripsikan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendeskripsikan bagaimana kelingkungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergaulannya serta sifat-sifat beliau yang mulia. Allahumma shalli ala sayyidina. Di antara keuntungan kita mempelajari, mengkaji daripada hadis-hadis yang spesifiknya terkait dengan seputaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kita kenal dengan para imam hadis, setidaknya walaupun tidak pernah mengenal secara spesifik, tapi kita kenal namanya saja. Dan juga kita kenal para sahabatnya, kita kenal bagaimana sifat-sifat Nabi terutamanya. Dan juga di antara manfaatnya adalah kita dengan menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga lebih sering bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alangkah ruginya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hakikatnya orang yang bakhil itu bukan orang yang tidak mau menginfakkan hartanya, bukan. Tapi orang yang bakhil sejatinya adalah orang yang dimana disebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak mau bersalawat kepadanya. Itu orang yang benar-benar bakhil. Maka wal'iyadzubillah, kita mohon ampun kepada Allah, kita tidak termasuk golongan-golongan orang yang bakhil ini. Kita minta kepada Allah agar Allah memasukkan kita bersama orang-orang yang dermawan, memasukkan kita bersama golongan-golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhirat nanti. Kita mulai di dalam kitab ini kurang lebih ada 53 bab yang insya Allah kita mulai pada hari ini setiap sore. Semoga tidak ada hambatan dan halangan. Allah mengizinkan kita menghatamkan sampai 53 bab di sampai akhir Ramadan nanti. Kita mulai dari bab pertama. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mensifatkan mendeskripsikan terkait dengan bab sifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di dalam karangan yang lain disebutkan dengan bab ma jaa fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab terkait dengan ciptaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan melihat nanti bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana matanya Nabi, bagaimana bahunya Nabi, bagaimana hidungnya Nabi. Semua dideskripsikan oleh para sahabat sehingga informasi ini sampai kepada para muhaddis, dan muhaddis merangkum itu dalam satu kitab. Ya, kalau mungkin dulu ada media YouTube, mungkin sudah sampai ke kita sekarang, kita bisa melihat Nabi. Namun untungnya tidak. Tapi ada faidah, ada hikmah itu semua.
agar orang-orang yang zaman sekarang yang akhlaknya itu moralnya sangat buruk sehingga nanti sampai melecehkan Nabi. Maka Allah jaga itu. Allah jaga fisik Nabi, maksum Nabi daripada orang-orang yang mendeskripsikan kejelekannya dan juga daripada dosa-dosanya. Haddatsana Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas. Malik bin Anas adalah sahibul mazhab Imam Malik. An Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah asistennya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin beliau tidak bisa mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal bersama Nabi, hampir sering-sering waktunya bersama Nabi. Maka Anas bin Malik adalah seseorang yang merupakan orang yang sangat beruntung bisa menjadi asistennya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sami'ahu yaqul, bahwasanya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman mendengar Anas bin Malik. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'i." Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi fisiknya. Ya. Laisa bitawilil ba'i wala bil qasir, dan juga tidak terlalu rendah. Jadi sedang-sedang. Itu kalau tingginya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bil abyadil anhar. Nabi itu kulitnya tidak terlalu putih. Ini maksudnya amhaq itu putih yang putih seperti supak, penyakit supak tahu ya? Nah, putihnya yang terlalu bersangatan putih. Atau putih yang transparan. Ada orang yang kita lihat putih transparan sehingga urat-uratnya, jalur uratnya itu kelihatan. Nah, Nabi tidak seperti itu. Jadi ingin digambarkan putihnya Nabi itu indah. Apapun yang dideskripsikan di sini, ya, yang sudah dirangkai oleh para sahabat sehingga sampai informasinya kepada Imam Muslim, itu ingin memperindah fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengungkapkan bagaimana keindahan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimanapun orang yang mau mendeskripsikannya, bagaimana keindahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak akan mungkin. Artinya, sebagaimanapun seindah apapun orang yang bisa mendeskripsikan fisik Nabi, sifat Nabi, akhlak mulianya Nabi, maka hakikatnya jauh lebih indah. Gak akan bisa. Kalau ada orang dulu yang pintar, orang yang pandai melukis, bisa melukis wajah Nabi. Mungkin ada orang yang seperti itu yang punya kelebihan melukis wajah Nabi, melukis fisik Nabi yang begitu indah. Dan dia tidak akan bisa melukis itu dengan fisik Nabi keindahan yang sebenarnya, tidak akan bisa. Karena pada sejatinya lebih daripada itu. Wala bil adami, Adam ini adalah tidak juga terlalu hitam. Nah, jadi Nabi itu kulitnya tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu hitam. Wala bil ja'dil qatati, dan juga rambutnya tidak terlalu keriting. Digambarkan tidak terlalu keriting. Wala bis sabti, dan juga tidak terlalu lurus sisir, ya. Maka rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tengah-tengah, tidak terlalu, kalau zaman sekarang disebutkan kribo, ya. Tidak terlalu kribo dan juga tidak terlalu lurus sisir, tidak. Maka subhanallah, ini seakan-akan orang yang nantinya umat-umat Nabi punya rambut yang agak sedikit keriting bisa mengatakan, rambut Nabi saja ada sedikit keritingnya kok. Nah, yang terlalu lurus pun bisa mengatakan rambut Nabi juga agak-agak lurus. Jadi semua bisa mensandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'athahu Allah Ta'ala ra'si 40 sana. Maka Allah itu mengangkat, melantik beliau sebagai Nabi itu umur 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin.
dan juga beliau itu berdiam bermukim di Mekah 10 tahun, wabil Madinah 10 sini. Artinya ini setelah ketika Nabi SAW setelah diangkat menjadi Nabi, bermukim di Mekah 10 tahun dan bermukim di Madinah 10 tahun. Maka ada riwayat yang lain yang mengatakan 13 tahun di Madinah, tapi ini perkiraan saja. Wa tawaffahu Allah ala ra'si sittina sanah. Dan Allah mewafatkan beliau kepala 6. Kepala 6 berarti berapa? Umur 60 tahun. Jadi ini riwayat ini tidak bertentangan sama sekali. Ra'si sittina sanah ini perkiraan 60 tahun, bisa jadi 63 tahun. Karena yang familiar yang kita dengar dari sirah nabawiyah, beliau itu wafat di umur 63 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihayatihi 20 sya'ratan bayda. Maka ketika ini sahabat Anas bin Malik ikut memandikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, ya, beliau melihat laisa fi ra'sihi wa lihayatihi 20 sya'ratan bayda. Tidak ada di rambutnya, meskipun di jenggotnya itu uban melebihi 20 helai perkiraan. Enggak ada. Jadi Nabi beruban. Ya, fitrahnya manusia, tapi juga tidak terlalu banyak. Jadi Allah ingin menggambarkan mungkin ya, sampai akhir hayat Nabi itu masih indah. Tidak terlalu beruban, meskipun ada ubannya, tapi ubannya indah, membuat wajah Nabi semakin indah. Kita lanjut. Hadis dari Haddatsana Humayd bin Mas'adah Al-Basri, Haddatsana Abdul Wahhab Al-Thaqafi, an Humayd an Anas. Ini dari Anas juga, Anas bin Malik, asistennya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raq'atan. Raq'atan ini adalah sedang pertengahan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, raq'atan, marbu'. Ini disebutkan raq'atan sedang-sedang saja. Walaysa bil tawil, tidak terlalu tinggi, walaysa bil qasir, dan juga tidak terlalu pendek. Hasanal jismi, ini sesuatu yang baru yang tidak ada di hadis yang tadi. Hasanal jismi, jadi tubuhnya itu indah sekali. Kalau kita ingin melihat sekarang orang yang paling ganteng, kita searching orang yang paling ganteng di dunia, maka orang yang melihat itu pasti berbeda-beda perspektif. Relatif artinya, orang yang melihat ada dari orang-orang Korea yang terlalu ganteng misalnya, yang suka dengan ras Korea, maka dia mengatakan ganteng. Tapi kalau kita yang melihat, mungkin kita nggak suka dengan ras Korea, kita suka dengan ras kearaban, maka kita mengatakan, oh ini tidak. Jadi kegantengan relatif. Tapi ketika siapa saja yang melihat Nabi SAW, tidak ada yang mengatakan tidak indah fisik Nabi. Tidak ada. Meskipun orang-orang Quraisy itu benci dengan apa yang dibawakan Nabi, benci dengan dakwahnya Nabi, tapi ketika melihat Nabi siapa saja, meskipun orang yang mau membunuh Nabi, melihat pertama sekali badihatan disebutkan nanti, maka dia terkagum-kagum dan kaget, pasti tertegun di pertama sekali. Wa kana sya'ruhu laysa bija'di, dan juga rambutnya tidak terlalu kribo, wala sabtin asmal, wala sabtin, dan juga tidak terlalu lurus ya. Kalau bahasa sekarang mungkin kita bisa mengatakan ikan ya. Asmarul laun ini, asmar itu warna kecoklat-coklatan ya. Kecoklat-coklatan, tapi coklatnya itu tidak juga terlalu kehitaman, masih digolongkan putih. Bisa dikatakan mungkin sawo matang. Sawo matang yang nantinya digambarkan di hadis yang lain, sawo matang tapi kulitnya itu cerah. Jadi seperti ada cahaya di kulitnya. Idza masya yatakaffa, apabila beliau berjalan yatakaffa itu agak seperti terdorong ke depan. Jadi beliau jalan itu bukan seperti orang yang malas. Itu menunjukkan orang yang gagah ketika berjalan, tidak menyeret sandalnya, dan juga seperti orang yang lagi menuruni bukit. Nanti dijelaskan seperti orang yang sedang menuruni bukit. Jadi tubuhnya agak ke depan, tapi berbentuk seperti orang yang gagah sekali ketika berjalan. Haddatsana Muhammad bin Bashar
يعني عبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. Ini hadis dari Abi Ishaq. Qala, beliau berkata, Sami'tul Barra bin Azib. Beliau mendengarkan dari Barra bin Azib berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Sama seperti tadi, marbu'an tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ba'ida ma baina bainal mankibaini. Ini yang tidak kita dapatkan dari hadis yang tadi. Apa itu? Katanya jauh antara satu pundak dengan pundak lainnya. Artinya pundak beliau lebar. Azimal jummati ila syahmati udhani. Azimal jummah. Jummah ini ya, jummah ini keadaan rambutnya Nabi. Ya, jadi rambutnya Nabi itu ada yang dikatakan jummah, ada yang lummah atau limmah, ada yang wafrah. Kalau jummah, rambut Nabi itu sampai kurang lebih di pertengahan kupingnya Nabi, itu sebutannya jummah itu sampai ke bahunya Nabi, itu jummah. Ya. Wafrah itu sampai pertengahan kuping Nabi. Dan juga ada satu lagi, limmah. Limmah itu di bawah kuping, antara di bawah kuping sampai menuju ke bahu, itu sebutannya limmah. Jadi para sahabat ketika melihat Nabi SAW berbagai keadaan. Ada yang sedang melihatnya rambutnya setengah kuping, ada yang melihatnya di bawah kuping, dan ada yang melihatnya sampai bahu rambut Nabi SAW. Ya. Jadi kenapa beliau, para sahabat ini mendeskripsikan seperti itu berbeda-beda? Karena sesuai dengan sesuai dengan ingatan memorinya mereka. Ketika melihat fisik Nabi, yang sedang dilihat itu begitu indah fisik Nabi, rambutnya ternyata cuma sampai di bahu. Wah, cakep sekali. Gak ada orang yang pernah dilihat secakap orang ini yang rambutnya sepanjang bahu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alaihi hullatun hamra. Nah, mungkin pada saat itu si Barra bin Azib melihatnya kebetulan Nabi sedang memakai hullah. Apa hullah? Hullah itu baju luaran. Ya, jadi orang Arab itu biasanya kalau pakai baju dalam, jubah juga, yang kemudian bisa bersambung dengan sarung langsung izar, tapi luarannya itu ada lagi. Nah, itu disebutkan dengan hullah. Kebetulan saat itu Nabi sedang pakai hullatun hamra. Hullah, baju luaran yang berwarna merah. Tapi merah juga tidak terlalu merah, terlalu ngejreng ya. Nabi tidak suka warna merah yang terlalu ngejreng, tidak. Merah mungkin merah yang agak kegelapan, ada corak-coraknya. Ya. Artinya ketika kita ingin mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada warna-warna yang disukai Nabi yang nanti dijelaskan apa itu warna-warna yang disukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi diantaranya Nabi punya baju merah dan juga punya sorban merah. Mungkin bisa diwarnakan, mungkin kita deskripsikan sedikit. Itu merah seperti merah yang Bapak Ibu pakai ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi merah itu merah ke darah-darahan. Ya, merah darah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsan minhu. Ya, katanya apa? Aku tidak pernah melihat orang yang seindah ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Barra bin Azib. Masyaallah. Hadatsana Mahmud bin Ghulan, hadatsana Waqi', hadatsana Sufyan an Abi Ishaq an Barra bin Azib qala, ini dari Barra bin Azib juga, ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi wafrah, kalau tadi jummah, sekarang limmah. Dari orang yang sama, dari Barra bin Azib juga, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang seindah seseorang yang pakai baju merah, ya, luaran merah, hullatin amra, dan rambutnya itu limmah. Limmah itu mungkin sekitaran di bawah telinga sampai bahu. Lahu sya'arun yadribu mankibai. Tapi rambutnya itu sebagian juga mengkepak-kepakkan bahunya, artinya sampai kepada bahu sebagiannya. Kalau diturunin, mungkin bagian rambut depan Nabi itu selimmah, bagian belakangnya sampai ke pundak. Nah, jadi riwayat ini tidak bertentangan. Ba'ida ma bainal mankibaini, tadi yang kita jelaskan,
bahunya lebar, lam yakun bil qasir wala bil tawil. Beliau tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Hadatsana Muhammad bin Ismail, hadatsana Abu Nu'aim, hadatsana Al-Mas'udi an Utsman bin Muslim bin Hurmuz, an Nafi bin Jubair bin Mut'im, an Ali bin Abi Thalib. Ini hadis dari Ali bin Abi Thalib. Qala lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil tawil wala bil qasir. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Syathnul kaffaini, ini yang tidak kita dapatkan tadi. Apa itu syathnul kaffaini? Jadi telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tebal. Dan juga telapak kakinya. Jadi ada Anas bin Malik itu mengatakan bahwasanya aku tidak pernah menggenggam, pernah memegang sutra, halusnya sutra, tapi aku tidak pernah menemukan lembutnya sutra selembut telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tebal tapi juga lembut. Allahumma shalli. Dhakhmur ra'si. Ya, dhakhmur ra'si itu kepala baginda yang mulia itu agak sedikit besar. Ya. Tapi besarnya itu ideal. Kenapa? Karena badannya, ototnya juga membesar. Jarak di antara bahu dengan bahu juga jauh. Artinya ketika dideskripsikan itu kepala Nabi agak membesar, pas ideal dengan bentuk tubuhnya. Indah sekali. Dakhmul karadisi. Dakhmul karadisi itu tulang-tulang Nabi ini, genggam pergelangan itu besar, mendebar. Tawilul masrubah. Ini masrubah. Beliau itu punya bulu dada. Ketika para sahabat melihat Nabi dalam keadaan tidak berbaju, dalam keadaan perang misalnya ya, melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya masrubah. Masrubah itu bulu dada yang agak mungkin tidak terlalu pas di dada, tapi di bawahnya yang lurus sampai ke pusar. Itu namanya masrubah. Maka ada nanti hadis yang lain disebutkan masrubahnya Nabi itu lurus. Jadi enggak complang-campling, indah sekali. Lurus dari atas sampai ke pusar. Tapi di bagian lainnya tidak berbulu. Masrubahnya pun tidak terlalu lebar. Ada orang yang punya bulu dada lebar sekali ya, sehingga kalau kita lihat ngeri, gitu ya. Tapi Nabi tidak. Jadi masrubahnya itu lurus dan juga tidak terlalu sakit, tidak terlalu lebar, ringan saja. Ya, bulu-bulu halus. Tapi terbentuk hitam lurus rapi sampai ke pusarnya. Idza masya takaffa'a takaffiyan. Apabila beliau berjalan itu agak mendorong ke depan, ka'annahu yanhattu min sababin. Seperti tadi kita jelaskan, seakan-akan beliau sedang menuruni bukit. Jadi intinya, ini ibrah bagi kita. Kalau berjalan jangan diseret-seret sandal, kelihatan orang malas. Maka kalau berjalan tegak. Ikutin ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi berjalan? Langkahnya juga nanti di hadis yang lain disebutkan tidak terlalu besar, ya. Tidak terlalu kecil juga, sedang-sedang. Tapi langkahnya itu cepat. Sehingga kalau para sahabat itu berjalan bersama Nabi, seakan-akan mereka terengah-engah. Ini para sahabat sudah berjalan dengan langkah yang cepat, tapi Nabi SAW santai saja. Nah, ini kemuliaan, kewibawaan yang dia anugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah SAW. Lam ara qablahu wa la ba'dahu. Aku tidak pernah melihat orang yang seperti ini sebelumnya dan sesudahnya. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Abi 'anil Mas'ud dari Ibnu Mas'ud bihadzal isnad nahwahu bima'nahu. Jadi dua riwayat hadis yang tadi, yang pertama tadi dari Ali bin Abi Thalib dan yang kedua daripada Ibnu Mas'ud. Kita lanjut. Hadatsana Ahmad bin Abdat at-Tabiyyul Basri wa Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad bin Husain wa huwa ibnu Abi Halimah wal ma'na wahid. قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب. Ini sebagian ulama, sebagian para sahabat itu berjajar mendengarkan hadis ini dari anak
daripada Ali bin Abi Thalib. Siapa? Hasan dan Husain. Qala kana Ali idza wasafa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapakku itu, kata cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan atau Husain, tidak disebutkan riwayat siapa yang menyebutkan, yang disebut dengan walad Ali bin Abi Thalib. Boleh jadi Hasan, boleh jadi Husain. Kalau bapakku itu sedang mensifatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, lam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam bitawil mumaghab. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi banget, tidak terlalu tinggi amat, wala bil qasiril mutaraddid, dan juga tidak terlalu pendek. Wa kana rab'atan minal qaum, dan ketika dia berada di tengah-tengah kaum, berada di tengah-tengah pergaulan para sahabat, beliau itu sedang-sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Namun di kondisi kesedang-sedangannya, kalau dilihat orang yang pertama sekali ingin melihat tumpukan ada Nabi di dalamnya, yang terlihat pertama sekali Nabi. Jadi begitu Allah kasih anugerah kelebihan kepada Nabi. Meskipun beliau di belakang para kaum, tapi ketika orang melihat, ini Nabi pertama seakan-akan terlihat. Karena beliau itu yang menjadi pusat, center point-nya. Padahal orang gak kenal mana Nabi. Tetapi ketika melihat Nabi SAW, itu center point-nya langsung tertuju kepada baginda Rasulullah SAW. Lam yakun bil ja'dil khatati. Bil ja'dil khatati juga sama, tadi rambutnya tidak terlalu keriting, wala bisati, tidak terlalu lurus, karena ja'dan rajilan. Ini maksudnya adalah beliau adalah seorang laki-laki yang berambut ikan. Walam yakun bil mutahhami, dan juga mutahham itu beliau tidak termasuk orang yang begitu gemuk-gemuk sekali, tidak. Ya, tidak terlalu gemuk, artinya tidak terlalu padat. Wala bil mukalsam. Mukalsam itu wajah beliau tidak terlalu bulat, ya, tidak terlalu bulat wajahnya. Wa kana fi wajhihi tanbir, tapi meskipun tidak terlalu bulat, tapi juga tidak tirus. Ya. Jadi disebutkan di sini wa kana fi wajhihi tanbir. Wajahnya itu dilihat sekilas agak sedikit bulat, tapi tidak terlalu yang bulat-bulat amat. Bulat amat itu maksudnya bulat yang dipenuhi dengan daging-daging dan lemak. Sehingga ada orang yang gendut, kalau kita lihat bulat banget ya. Nah, itu wajah Nabi tidak seperti itu. Wajah Nabi itu tadbir, bulat tapi tidak ada isi pipinya. Nah, nanti dijelaskan di bagian depan. Abyadul musyrab, ya. Kulitnya putih, putihnya itu putih yang sangat indah. Ada ajul ainain, jadi matanya, bola matanya itu sangat pekat hitam. Ahdabul ashfar, bulu matanya itu lebat lentik. Jadi bulu mata itu lebat lentik sekali. Jalilul musyasyas, jalilul musyashi. Jalilul musyashi itu tebal, ya. Otot-otot pergelangannya itu tebal. Wal katidi, wal katidi itu otot yang ada pada pundak. Ini katid. Kalau ada orang yang suka nonton dulu Smackdown, ada katid, ada pundak di sini. Itu katid. Jadi jari juga membesar. Itu menggambarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan loyo, tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga suka olahraga. Setiap pergerakannya, ketika beliau makan, nanti kita melihat apa kebiasaan Nabi makan sehingga bisa membentuk tubuh yang ideal seperti itu. Nah, kebiasaannya ternyata indah sekali, bukan seperti kebiasaan kita habis makan selonjoran. Enggak. Bahkan Nabi SAW makan itu seperti orang yang seperti orang yang ingin melakukan kegiatan setelah itu, tidak berlama-lama makan. Kalau kita kayak kemarin munggah ada seafood, udah gak kelar-kelar itu seafood. Dan beliau enggak, seenak apapun makan bersama para sahabat. Mungkin ada yang berduduknya saja
Nah, nanti akan kita lihat secara rinci. Mungkin ada yang duduknya seperti ini. Makan. Jadi seakan-akan orang yang ingin melakukan aktivitas setelahnya tidak bareng-bareng makan. Seenak apapun makan. Tidak makan sambil selonjoran, apalagi setelah makan tidur. Nah, makanya terbentuk tubuh yang sangat ideal seperti ini. Wal kati ajrun zu masrubatin. Beliau punya masrubah. Tadi kita mengatakan bulu yang ada di bagian pusat. Ajrat ini adalah bulu yang ada di bagian dada. Itu ajrat. Masrubah itu yang di bawah dada, yang lurus menuju ke pusat itu masrubah. Syasnul kafaini wal qadamain, ya, kedua telapak tangannya juga tebal. Idza masya taqalla. Apabila beliau berjalan itu taqalla. Ya, tadi disebutkan takaffu, agak mendorong ke depan, ka'annama yanhattu fi sababin, seperti beliau menuruni bukit. Wa idza iltafata ma'an. Kalau beliau menoleh, maka menoleh seluruh tubuhnya. Ini bagian daripada adab. Kalau kita dipanggil orang, ya Ahmad, misalnya, apa oi? Nah, itu tidak sesuai dengan anjuran Nabi. Nabi kalau dipanggil, ya Muhammad, wahai ya Rasulullah, beliau menoleh. Kalau bisa seluruhnya, beliau menoleh seluruh tubuhnya untuk menghormati lawan bicaranya. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua bahunya itu ada khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah adalah tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dijelaskan secara spesifik bagaimana bentuk khatamun nubuwah ini. Riwayat mengatakan khatamun nubuwah ini sebagian mengatakan bahwasanya seperti daging yang tumbuh agak menonjol di antara tengah-tengah tungku Nabi. Wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadra. Orang yang sangat lembut hatinya, dermawan sekali. Melihat orang yang patut dikasihani, itu beliau langsung terbuka, mudah menangis. Kalau kita dengar riwayatnya, beliau qiyamul lail saja bisa berjam-jam nangis. 3 kali Aisyah itu terbangun melihat Rasulullah SAW masih sholat. Bangun pertama masih sholat, bangun kedua masih sholat, bangun ketiga juga mungkin udah 3 jaman masih sholat juga. Sehingga ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa harus seperti ini? Engkau harus menangis, engkau berdiri sholat sampai kakimu bengkak. Kenapa harus begini? Engkau maksum, sudah dijaga surga, kenapa harus begini? Apa dijawab Rasulullah SAW? Tidakkah aku patut menjadi orang-orang yang bersyukur? Nah, jadi Rasulullah SAW mengerjakan hal yang seperti itu dalam rangka kesyukurannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah memilih beliau menjadi seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anbiya sayyidul anbiya, daripada semua nabi-nabi dari Nabi Adam hingga kepada Nabi Isa, dan beliau adalah pemimpin daripada para nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa alyanuhum alikah. Ya. Karakter beliau itu lembut. Ini maksudnya itu ada orang yang karakternya mungkin lembut, tapi satu-satu kondisi yang mungkin tidak memungkinkan dia dalam bersifat lembut, mungkin bisa jadi timbul emosionalnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-yamuhum alikah. Jadi dalam kondisi-kondisi yang sangat-sangat crowded pun, yang sangat-sangat terdesak, tidak timbul emosinya, terkontrol semuanya. Nah, kita mungkin habis ngomong dari sini berdiskusi terkait dengan kelembutan Nabi, nanti pulang kemudian ada yang agak menyerempet, ada yang melapor, langsung emosi gitu. Nah, itu kita normal manusia, maka kita mempelajari hal ini jadi bahan review lagi. Mari kita mencoba mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak mungkin persis seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya ada percikan-percikan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akramuhum isyrah. Akramuhum isyrah itu diantara dalam pergaulannya beliau itu sangat-sangat terhormati.
Ada yang dianugerahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang fisik Nabi indah, fisik Nabi Yusuf juga indah. Nah, kalau disebutkan di riwayat mengatakan bahwasanya fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianugerahkan keindahan, kegantengan 50%. 25% kepada Nabi Yusuf Shallallahu Alaihi Wasallam dan 25% lagi kepada seluruh orang-orang yang ada di bumi dari zaman Nabi Adam hingga akhir nanti. Berapa yang kita dapat, Pak? 0,0000000, nggak terhingga nol-nolnya baru 1%. Untuk apa kita bangga? Untuk apa kita sombong? Ya. Meskipun ada orang yang paling ganteng di dunia, yang paling cantik di dunia, itu adalah bagian 0,0% daripada keindahan Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf. Namun sebutkan bahwa Nabi Yusuf indah. Ya, makanya di dalam surah Yusuf itu diceritakan bahwasanya ketika para wanita melihat keindahan Nabi Yusuf SAW, disebutkan hadza malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Sampai-sampai orang takjub dengan keindahan Nabi Yusuf, tak sabar memotong tangannya sendiri. Saking melihat keindahan Nabi Yusuf SAW. Namun apa gerangan dengan Nabi SAW? Tapi ada hal yang tidak dianugerahkan kepada Nabi Yusuf, ada pada Nabi SAW. Apa itu? Kewibawaan, kegantengannya Nabi, keindahannya fisik Nabi bersama disimbolis juga dengan kewibawaan. Jadi orang yang ketika melihat keindahan Nabi takjub, kemudian menundukkan matanya, hormat, gak berani melecehkan. Sekarang kita melihat cerita Nabi Yusuf. Orang melihat keindahan Nabi Yusuf, ini bukan dalam rangka menjelekkan Nabi Yusuf, tidak. Ya. Jadi kita mau menceritakan apa kelebihan Nabi Muhammad yang tidak ada pada Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf dianugerahkan kegantengan sehingga orang melihat seperti qamar, seperti bulan. Tapi ada yang dianugerahkan apa? Kewibawaan. Sehingga diceritakan di dalam Al-Quran, orang-orang yang melihat Nabi Yusuf SAW, keindahan Nabi Yusuf SAW, tapi masih mau melecehkannya. Kita tahu ceritanya ya. Zulaikha ketika berhadapan dengan Nabi Yusuf di dalam satu kamar, apa sudah timbul kesetanan Zulaikha yang ingin melecehkan Nabi Yusuf SAW. Tapi Nabi SAW dengan kegantengannya dianugerahkan juga kewibawaan sehingga orang yang ingin melecehkan Nabi SAW gak berani. Melihat saja takjub, kemudian menundukkan matanya untuk penghormatan dan takzim kepada Nabi SAW. Man ra'ahu badihatan haba. Barang siapa yang melihatnya, Nabi SAW pertama sekali, badihah ini pertama sekali, atau bisa diartikan secara tiba-tiba, mungkin nggak ada berencana bertemu Nabi, tapi bertemu Nabi di dalam satu kesempatan. Haba itu timbul rasa ketertarikan hati. Kita pernah ya melihat seseorang pertama, kita lihat first impression, lihat pertama sekali langsung, ya Allah subhanallah, kayaknya senang, adem dia. Ini haba. Wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbahu. Barang siapa yang bisa berinteraksi dengan Nabi SAW, bercampur dalam satu majelis, ahabbahu, maka pasti akan mencintainya, pasti. Yaqulu na'ituhu, ya, berkata orang yang mensifatinya, lam ara qablahu wa la ba'dahu bimithlihi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat orang yang seperti ini sebelumnya dan sesudahnya. Qala Abu Isa ini adalah Imam Muslim, nama aslinya Abu Isa. Sami'tu Abu Ja'far Muhammad bin Husain yaqul sami'tu Asma'i yaqul fi tafsir sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tafsir yang diceritakan oleh Asma'i. Asma'i ini siapa? Guru, di antara daripada guru daripada Imam Muslim, Asma'i. Beliau mensifati al-mumadghat yang tadi kita sudah menyebutkan ya. Ini semua sifat-sifat ini sudah kita sebutkan tadinya. Kita langsung saja cepat saja ke hadis yang selanjutnya. Haddatsana Sufyan bin Waqi', haddatsana Juma' bin Umar bin Abdurrahman al-Ajli. Imla'an 'alaina min kitabi. Imla'an itu berarti didikte. Ketika para sahabat mengambil hadis ini dengan metode dikte, dilafazkan oleh gurunya, muridnya menulis. Qala hadatsani rajul min Bani Tamim min waladi Abi Halah, zauj Khadijah. Siapa Abu Halah ini?
Abu Hala ini mantan suaminya Sayyidah Khadijah sebelum bersama Nabi SAW. Namanya Abu Hala. Abu Hala punya anak namanya Hindun. Ya. Masuk Islam juga. Yukanna Aba Abdillah. Dikunyakan dengan Abu Abdullah. Siapa? Hindun. Hindun bin Abi Hala. Adik bin Abi Hala dari putranya Abu Hala, anak Hasan bin Ali. Jadi hadis ini didengar oleh Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan menceritakan, beliau berkata, "Sa'altu khali Hindun ibn Abi Hala." Aku bertanya kepada pamanku. Benar ya paman ya? Soalnya ini Hasan anak Sayyidina Ali. Ali siapanya? Mantu Nabi SAW dari anaknya Fatimah. Fatimah bersama Khadijah siapa? Anak angkat. Jadi wali Hindun ini adalah saudaranya Fatimah, saudara lain bapak, ya, lain bapak. Maka Hasan juga menyebutkan kepada Hindun, itu pamanku. Aku mendengar daripada pamanku. Wa kana wasafan an hayyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku tidak pernah mendengar orang yang sangat lengkap mendeskripsikan dan sangat indah mendeskripsikan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam selain ini, Hindun bin Abi Hala. Ada orang ini berikan kelebihan. Ketika melihat pertama sekali gambar langsung bisa, ataupun diceritakan saja dia bisa langsung menggambarnya. Nah, ini kelebihan. Nah, Hindun bin Abi Hala ini kelebihannya. Nah, ketika beliau melihat seseorang langsung bisa mensifati, memorinya terekam seakan-akan melihat langsung bagaimana di depan orang yang mau dideskripsikannya. Qala sa'altu Khalid Hindun ibn Abi Hala wa kana wasafan an hayyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi ay yasifa li minha syai'an ata'allahu bihi. Faqala, beliau berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhman mufakhaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fakhman mufakhaman, ya tadi fakhman itu yang kita ceritakan tadi sedang-sedang saja. Rambutnya sedang, fisiknya sedang, tingginya sedang. Ya talaqla wajahnya itu bersinar seperti mutiara. Ya talaqla wajah. Talaqlu al-qamari lailatal badri, ini disifatkan seperti cahayanya rembulan di malam hari, di malam yang badar. Aqwala minal barbu'i, sedang marbu, wa aqsara minal musyaddab, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Azimal hamma, juga tulang-tulangnya juga besar. Rajil sya'ri ini bahwa beliau adalah punya rambut sedang ikat tapi tebal, subur, rambutnya itu subur. Ini faraqat aqiqatuhu farraqa wa illa fala. Jadi disebutkan ini faraqat aqiqatuhu farraqa. Apabila beliau ingin membelah rambutnya yang tengah, maka yang sering dibelah adalah bagian tengahnya. Rambut Nabi itu belah tengah. Nanti ada di hadis yang lain yang khusus membahas tentang bagaimana keadaan rambutnya Nabi. Wa illa fala. Dan kalau tidak, ya sudah dijulurkan seperti itu saja. Yujawizu sya'ruhu syahmata udunaihi idza wafarahu. Kalau beliau sedang meluruskan rambutnya, artinya tidak diikat kemudian tidak dibelah tengahnya, itu rambutnya sampai kepada wafrah. Wafrah itu apa? Pertengahan telinga. Mungkin para sahabat melihat saat itu rambutnya Nabi dibelah tengah sampai wafrah. Azhar laun itu kulitnya beliau yang tidak terlalu putih, tidak juga terlalu kehitam-hitaman, coklat-coklat, tapi azhar. Azhar ini timbul cahaya daripada kulitnya. Lihat dari jauh saja sudah kelihatan baginda Nabi ada di tengah-tengah kerumunan. Saking bercahayanya kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasi'al jabin, dahinya beliau agak luas. Ini mungkin riwayat yang mengatakan ini, yang menggambarkan bahwa begitu luasnya pikiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Azajjal hawajib
Ini alisnya. Alisnya beliau itu tipis panjang, tipis memanjang, rapi dan tebal. Sawabigha fi ghairi qarnin, berdekatan tapi juga tidak bersambung. Sawabigha fi ghairi qarnin, alisnya tipis memanjang, berdekatan tapi tidak nyambung. Ada orang yang nyambung alisnya ya. Kadang kita lihat juga, wah tak terlalu indah kalau sama. Tapi ini beliau baginda Nabi dekat tapi tidak nyambung. Bainahuma irqun yudirru al-ghataba. Di antara keduanya alis ini ada pembuluh darah yang kelihatan ketika beliau sedang dalam emosi. Artinya emosi ini emosi ketika melihat kemaksiatan ya. Bukan emosi yang tidak ada asal usulnya udah emosi kan. Nabi tidak begitu. Ketika melihat maksiat, Nabi juga ada sedikit marah dengan kelakuannya, bukan terhadap orangnya, tapi perbuatan maksiatnya yang dibenci Nabi SAW. Maka saat keadaan itu, riwayat mengatakan bainahuma irqun itu timbul keringat yang tipis mencucuri daripada kening Nabi SAW. Ada yang mengatakan itu urat pembuluh darah yang kelihatan. Aqnal ainain, lahu nurun ya'lu. Aqnal ainain, jadi hidung beliau itu mancung. Jadi aqnal ainain itu, ini air, ini apa ini? Kuping hidung. Aqnal itu jadi sempit, seperti mancung ya. Aqnal ainain. Kalau ini aqnal melebar, maka disebutkan orang yang pesek. Meskipun sepanjang apapun hidungnya, tapi kalau sudah ini lebar, kelihatan pesek. Tapi kalau ini sempit, ya, kecil, kelihatan mancung. Lahu nurun ya'luhu. Sebutkan lahu nurun ya'luhu. Yahsabuhu man lam yata'ammal asyamma. Jadi disebutkan bahwasannya di hidung Nabi SAW lahu nur, seakan-akan ada cahaya yang timbul, sehingga orang yang melihat pertama sekali mengira bahwa hidung Nabi SAW batangnya itu nyambung ke atas, nyambung ke jidatnya langsung. Padahal tidak, karena timbul cahaya daripada bagian depan, sehingga orang melihatnya, wah ini kayaknya semua hidungnya Nabi itu bercahaya. Ini tulang hidungnya itu bersambung dengan dahinya. Padahal tidak. Ini mendeskripsikan bagaimana keindahan. Kasal lihya, ya. Jenggotnya juga lebat, sahlal khaddain, dan juga telapak kakinya itu tebal. Dhari' alfa itu mulutnya Nabi agak sedikit melebar, tapi sesuai dengan wajahnya beliau, artinya indah sekali. Muflajal asnan, bagian daripada gigi seri baginda Nabi SAW bagian depan itu agak berjarak. Maka kalau ada ini teman-teman bapak-bapak di sini yang ada giginya bagian depan agak berjarak, nggak usah dirapetiin. Itu bagian keindahan Nabi SAW. Daqiqal masrubah, punya masrubah, ini kita sudah jelaskan tadi. Ka'anna 'unuqahu jidul dunya fi safarin fiddah mu'tadilul khalq. Beliau itu punya ka'annahu 'unuqu jidul dunya. Beliau punya lehernya itu seakan-akan fi safarin fiddah, seakan-akan terlapisi dengan perak. Saking putih bersinar leher baginda sallallahu alaihi wasallam. Mu'tadilul khalq, punya tubuh yang sangat proporsional, tubuh yang sangat ideal. Ini disebutkan mu'tadilul khalq. Baik, waktunya mungkin sudah memadai sampai di sini. Kita lanjutkan hadis selanjutnya di pertemuan besok, insyaallah. Semoga tidak ada halangan. Besok hari kita akan melanjutkan kembali pada hadis yang selanjutnya, masih terkait dengan bagaimana bentuk ciptaan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa ini masih penasaran dengan bagaimana fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hadir kembali besok.
Insya Allah kita khatamkan besok terkait dengan bab fisik Nabi SAW. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, bab terkait dengan khatam nubuwah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu 5 menit. Mari kita diskusikan apa yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan teknologi saat ini kan, kalau kita menggambarkan ciri-ciri fisik Nabi tadi terus dimasukin ke dalam semacam artificial intelligence, itu apakah berdosa atau enggak? Oke. Para ulama itu sudah jauh-jauh hari berdiskusi tentang ini, karena beliau sudah memikirkan akhir zaman nanti pasti orang bisa. Kita pergi ke badan intelijen sekarang ya, kalau ada mau investigasi seseorang, sebutkan bagaimana ciri-cirinya. Jadi ini, cuma diceritakan saja, tapi bisa langsung digambar. Ya, nah langsung dicari orangnya, meskipun tidak ada fotonya. Nah itu kecanggihan. Seandainya orang yang melihat hadis-hadis ini ingin membuat langsung bagaimana bentuk Nabi, bagaimana membuat wajah Nabi yang sekarang dengan kecanggihan teknologi AI dan segala macam, bisa, bukan nggak bisa. Tapi saat itu para ulama langsung membatasi, ya, karena dikhawatirkan apa? Terjadi pelecehan terhadap baginda Nabi SAW. Akhirnya bersepakat semuanya tidak boleh ada yang menggambar fisik Nabi SAW, apalagi membuat bentuknya. Sepakat tidak diperkenankan, ya, menggambarkan wajah Nabi SAW. Karena pada dasarnya bagaimanapun para ulama mendeskripsikan, menggambarkan fisik Nabi SAW, enggak seperti itu hakikatnya. Jauh lebih indah. Saking indahnya, orang-orang tidak habis kata-katanya untuk mendeskripsikan keindahannya. Jadi gak ada kata-kata yang pantas kita deskripsikan baginda Nabi, gak ada. Apa yang kita mau pilih vocabularies yang lebih indah? Gak ada, justru lebih indah daripada itu. Makanya para ulama mengatakan, habislah masa. Ini ada seorang penyair ini termasuk Imam Ali Al-Habsyi, itu di dalam Sintuk Turornya beliau menyebutkan di situ bahwasanya habislah masa ini, sampai artinya beliau ingin mengatakan sampai habis masa pun nanti kita ingin mendeskripsikan baginda Nabi, sifat keindahannya, karakternya, itu tidak akan habis masanya. Keindahan Nabi masih ada. Sebagaimana tinta kita kumpulkan, kita tulis keindahan Nabi, itu tetap masih ada. Nah, maka oleh karena itu sepakat bahwa para ulama tidak boleh mendeskripsi, tidak boleh menggambar bagaimana fisik Nabi SAW, kecuali hanya kita deskripsikan seperti ini saja. Tabarukan dari karangannya Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ada lagi? Atau tidak seputaran terkait dengan tentang fisik Nabi, mau bertanya terkait dengan hukum fikih puasa atau lain sebagainya, silakan. Ada waktu mungkin 5 menit lagi sebelum kita tutup. Ya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Ini Abu Lahab, Abu Jahal masa kini, Abu Lahab masa kini yang masih melecehkan Nabi SAW. Makanya di dalam surah Al-Lahab, apakah disebut dengan nama Abu Lahab? Nama aslinya tidak. Abu Lahab itu kunyah, julukan Abu Lahab. Nama aslinya bukan Abu Lahab. Kenapa Al-Quran ketika menyebutkan nama kunyah, samaran, nama samaran, ingin mengatakan bahwasannya akan ada orang-orang yang sama seperti Abu Lahab hingga akhir hari kiamat nanti.
yang ingin melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalnya kayak kemarin ya kita dengar Macron, gitu, itu ya presiden Prancis. Siapa namanya lah? Banyak. Jadi dari masa Nabi hingga akhir zaman nanti pasti ada orang yang ingin melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tidak. Maka itulah sudah sesuai dengan titah janjinya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Bakal ada. Maka karena itu ada yang mengatakan bahwasannya yang menggambarkan, yang melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama itu hadis-hadis yang sangat kuat, bahwasanya disebutkan orang-orang yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak akan mendapatkan bau surga. Jangankan surga, bau surga pun tidak akan bisa menciumnya. Dan orang yang melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu langsung dibalas kontan di dunia biasanya, langsung mendapat kesengsaraan, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung mendapatkan laknat Allah. Kemungkinan besar 80% iya. Maka mencobalah kita untuk selalu mengingat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang indah-indah, karena 100% ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam indah, dan selebih daripada 100%, 1000% sangat indah. Tidak ada kecacatan pada makhluk yang mulia ini. Makanya sebelum diciptakan kita, Nabi Adam belum diciptakan, ruh Nabi Adam belum ada. Ruh pertama sekali diciptakan siapa? Ruh Nabi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam kitab Taqaibul Akbar itu disebutkan ruh-ruh manusia ketika diciptakan mulai dari Adam dan setelahnya sampai ruh kita itu berada di zaman azali, itu ruh Nabi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada di tengah, dan kita memutari ruh baginda Nabi. Apa yang kita lihat? Yang dilihat oleh ruh kita, maka di sana nanti kita akan mendapatkan kelebihan. Misalnya kita sekarang sadar kita bisa kerajinan tangan, berarti kita sering melihat tangannya Nabi, ruh kita dulu. Orang yang main bola pintar, berarti ruhnya dulu sering melihat kaki, ruh daripada kaki baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga disebutkan orang-orang yang memuliakan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yang punya mahabbah, yang punya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan selalu dalam hadis disebutkan al-mutahabbina fillah, yang saling mencintai, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan naungan di akhirat nanti. Maka sebelum kita mencintai baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jauh-jauh 1400 tahun yang lalu sudah pernah mencintai kita, rindu dengan kita, ingin bertemu dengan kita. 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan kepada para sahabatnya, aku rindu dengan umatku. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, rindu pada siapa? Umatku yang tidak pernah melihatku, yang beriman kepadaku tapi tidak pernah melihatku. Maka mari kita timbulkan rasa kecintaan kita dengan mempelajari Syama'il An-Nabawiyah, sehingga semoga timbul rasa kecintaan kita, timbul kerinduan kita kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Allah nanti membangkitkan kita masuk ke dalam golongan barisan baginda Rasulullah SAW. Dan nikmat yang paling besar di surga nanti hanya dua. Pertama, melihat wajah Allah, ya, melihat Allah. Yang kedua, melihat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang lebih daripada itu. Maka ada ulama yang mengatakan bahwasanya, beliau mengatakan seperti ini, aku tidak ingin masuk surga sebenarnya. Ini makomnya lebih jauh lebih tinggi, ya, bukan makom kayak gitu. Aku tidak ingin masuk surga sebenarnya, tapi karena aku melihat, aku percaya bahwa Nabi nanti di surga, maka aku masuk surga ingin karena hanya bersama Nabi saja. Kalau seandainya Nabi tidak ada dalam surga, aku tidak ingin masuk surga. Di mana Nabi, aku ikut bersama Nabi. Itu sempat mengatakan. Maka katanya, laula Muhammad lama khuliqat dunya. Kalau tidak diciptakan Nabi Muhammad, maka bumi ini tidak akan diciptakan. Jadi seluruh bumi ini diciptakan karena adanya baginda Nabi yang ingin ditempatkan
sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad nanti di bumi ini. Allahumma arzuqna ziyarata habibina Mustafa. Ya Allah, kita minta kepada Allah agar semuanya setidaknya tidak pernah melihat Nabi. Tapi mungkin Allah memperkenankan kita melihat di dalam mimpi. Allah memperkenankan kita berziarah ke makam Rasulullah SAW. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tutup dengan bacakan doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Ma ahlil qutri unsa wa zakar, Rabbi wafiqna wa faqhum lima wa tartadi qawlan fi'lan karama wa sukan kulla halalan da'iman. وخلى أتقياء علما نحظى بالخير وننفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحابة المصابيح الأبرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظات أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزينة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله